Halo semua, di video kali ini Ria akan merangkum alur film anime yang berjudul Kemono Jihen. Anime ini bercerita tentang anak setengah monster yang sangat dibenci oleh orang-orang di desanya. Perlu ditegaskan, hantu, oni, siluman, kemono maupun yokai adalah subjek yang sama pada anime ini. Jika ada penyebutan yang berbeda, tolong dimaafkan karena Ri juga bingung mau nyebutinnya kayak gimana. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada sebuah adegan di mana seorang detektif asal Tokyo yang bernama Inugami Kohachi akan melakukan penyelidikan di pelosok Jepang mengenai bangkai hewan yang tewas secara mengenaskan. Kemungkinan besar itu bukanlah ulah manusia, melainkan oleh sosok hantu atau kemono yang bersembunyi dalam gelap. Inugami akan menginap di tempat customer yang kebetulan mengelola sebuah villa. Dia sempat teralihkan oleh pemandangan yang memperlihatkan seorang anak yang memiliki latar belakang yang suram. Dia sering dijuluki sebagai Dorotabo, yakni salah satu nama yokai atau hantu yang selalu bau. Saking tertariknya Inugami kepada Dorotabo, ia menyuruh pemilik villa untuk menggantikan dirinya dan Dorotabo sebagai pelayan di wilayah tersebut. Inugami mendapatkan informasi dari Dorotabo yang mengatakan jika bangkai tersebut selalu ada di setiap awal bulan. Hal ini membuat Inugami semakin yakin bahwa Dorotabo dapat mempermudah menjalani pekerjaannya. Sebagai gantinya, Inugami akan membantu Dorotabo untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan berat. Lalu Inugami sempat bertanya mengenai kalung yang dipakai Dorotabo. Dorotabo menjelaskan bahwa kalung tersebut sudah ada sejak ia lahir dan dia juga berasumsi kalau orang tuanya memang sengaja meninggalkan Dorotabo di desa ini. Inugami memberikan sebuah tawaran kepada Dorotabo agar Dorotabo bisa bertemu dengan kedua orang tuanya untuk pertama kali. Dorotabo tidak begitu yakin, namun dia juga menginginkan permintaan itu. Beberapa hari kemudian, Dorotabo akan membantu Inugami dalam penyelidikannya. Dia bertemu dengan anak pemilik villa yang kemudian merampas kalung yang dipakai oleh Dorotabo. Tak disangka, hal tersebut membuat Dorotabo kini menampilkan wujud aslinya, yakni manusia setengah kemono, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Hanyo. Dorotabo sendiri mewarisi gen orang tuanya, yang pada dasarnya adalah kemono berjenis gold. Jujur, anime ini mengingatkan Ri pada sosok Kaneki yang menjadi MC di anime Tokyo Ghoul. Oke, lanjut. Singkat cerita, anak pemilik villa telah melarikan diri dan Dorotabo berhasil kembali ke wujud manusianya. Kemudian, datanglah Inugami yang menjelaskan bahwa Dorotabo bukanlah satu-satunya kemono, karena Inugami juga bukan seorang manusia, melainkan kemono berjenis Bake Danuki. Sebelumnya, anak pemilik villa tersebut pernah membunuh Dorotabo. Namun, Dorotabo berhasil bangkit dari kematiannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Singkat cerita, bocah tersebut bertemu dengan dua monster, yang salah satunya berhasil dibunuh oleh Inugami, sementara yang satunya lagi juga dilumpuhkan Dorotabo dengan sangat epik. Kedua makhluk tersebut terdapat luka pada perutnya, yang ternyata monster itu hanyalah korban dari pelaku sebenarnya. Inugami sempat kewalahan karena leher monster itu tebal untuk dipenggal. Namun, Dorotabo dengan nekat memasukkan tangannya hingga itu berhasil memenggal kepala monster tersebut. Setelah kejadian ini selesai, Dorotabo tak bisa tetap tinggal lagi di desa. Inugami sendiri mengatakan bahwa misi aslinya adalah membunuh Dorotabo, sementara monster tadi adalah pihak lain yang ada di luar kontrak. Inugami memberikan Dorotabo sebuah pilihan antara bertemu dengan kedua orang tuanya atau membunuhnya sekarang juga. Tanpa diduga, Dorotabo pun memilih untuk mati. Lalu Inugami menembaknya. Setelah menuntaskan misi ini, Inugami memberikan penawaran terakhir kepada pemilik villa untuk membuang mayat Dorotabo dan menghilangkan mayatnya dari desa. Itu semua hanya akal-akalan Inugami karena sekarang dia akan membawa Dorotabo ke tempat tinggalnya di Tokyo dan menyatakan bahwa Dorotabo telah mati dan berganti menjadi nama aslinya, yakni Kusaka Kabane. Inugami akan meninggalkan Kabane sejenak. Tak lama kemudian, datanglah beberapa bawahan Inugami yang juga merupakan kemono. Mereka adalah Tademaru Shiki yang sejatinya adalah Hanyo sama seperti Kabane, sementara yang satunya lagi bernama Akira. By the way, dia cowok. Oke, lanjut. Tak lama setelah itu, Inugami pulang
dan merekrut Kabane dalam keanggotaan serikatnya yang bernama Kemonois. Inugami tak mengharapkan jawaban Kabane secara langsung dan dia bisa menjawabnya kapan saja. Shiki sempat menanyakan kedua orang tuanya yang kemungkinan besar telah meninggalkan sama seperti Shiki alami. Namun Kabane menyangkal perkataan tersebut sebab dia yakin jika orang tuanya masih menunggu kehadirannya. Scene berpindah di mana Inugami dan ketiga bawahannya akan menjalankan sebuah misi untuk menolong seorang ibu dan anak dan juga salah satu petugas yang nampak terkapar lemas akibat serangan Sashinchu, yakni kutu mayat yang menyukai darah. Dengan setengah kemampuan makhluk Arachne, Shiki berhasil menciptakan jaring untuk menyingkirkan kutu-kutu tersebut. Namun sayangnya, kutu-kutu tersebut malah memakan jaring Shiki. Setelah itu, Kabane menawarkan diri untuk masuk ke dalam sendiri. Karena sejatinya, dia bukanlah makhluk yang memiliki darah. Emosi yang telah padam karena kedua orang tua angkatnya membuat Kabane menjadi lebih kuat. Inugami memberikan sedikit arahan kepada Kabane, yang pada akhirnya membuat Kabane berhasil mengamankan ketiga korban. Usai menuntaskan misi, Kabane bertanya kepada Inugami, apakah dia bisa bertemu dengan kedua orang tuanya jika dia bekerja di Kemonois? Lalu, Inugami balik melemparkan pertanyaan, apakah kamu ingin bertemu dengan kedua orang tuamu? Kabane pun mengiyakannya. Itu merupakan isyarat bahwa Kabane telah resmi bergabung di Kemonois. Keesokan harinya, Inugami menyuruh Shiki dan Akira untuk menemani Kabane demi menemui rekan kerja dari Inugami yang sejatinya juga merupakan kemono. Namun, ia menjadi orang penting di departemen kepolisian. Inugami sempat memberikan sebuah jimat kepada Kabane sebelum dia akan bertemu dengan rekan Inugami. Sosok rekan yang dimaksud adalah seorang kemono berjenis kitsune yang bernama Inari Yoko, yang dimana kemono ini berjenis rubah. Setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan bawahan Inari yang merupakan kemono berjenis kitsunebi, yakni rubah api. Dia bernama Kon, gak pakai tol. Kon membawa Kabane ke ruang Inari. Inari menyuruh Kabane untuk menunjukkan jimat penangkalnya. Tiba-tiba, Kon mendapatkan perintah untuk memenggal kepala Kabane, lalu menaruh potongan tubuhnya secara terpisah. Kon mendapatkan arahan dari Inari untuk membawa kepala Kabane sekaligus membunuh Shiki dan Akira. Kon sempat menyamar menjadi Kabane, namun usaha tersebut gagal ketika Shiki menyebutkan Inari dengan sebutan nenek peos. Kericuhan yang ditimbulkan dari serangan Kon tidak mempengaruhi orang di sekitarnya karena mereka sudah terkena efek ilusi yang diciptakan Inari. Shiki berhasil membuat defense sekaligus merebut koper tersebut dari Kon, yang dimana isinya adalah kunyang, maksudnya kepala Kabane. Betapa terkejutnya Akira malah pingsan setelah melihatnya. Namun Shiki berhasil membawa Akira dan Kabane yang tinggal kepala. Kabane berencana untuk mengalahkan Kon dengan menyuruh Shiki untuk melemparkannya ke arah target. Shiki tak begitu yakin, namun dia melakukannya. Kabane telah berhasil memberikan luka fatal sehingga kerisuan yang ditimbulkan Kon segera lenyap. Kemudian Kabane meminta Shiki untuk memberikannya sedikit ruang. Lalu dia meregenerasikan tubuhnya secara penuh. Beberapa saat setelah itu, mereka dijemput Inugami yang kemudian mempertanyakan keberadaan jimat Kabane. Jimat yang Inari rampas dari Kabane adalah jimat yang telah dimanipulasi oleh Inugami, karena jimat yang aslinya berada di dalam mulut Kabane. Kemudian mereka pun pergi ke pesta. Usai makan-makan sehat, mereka kembali ke rumah. Lalu bertemulah dengan Kon yang nampak terkapar lemas. Setelah memberikan sedikit makanan, Kon kembali pulih. Lalu mereka mendapatkan tamu tak diundang. Ia merupakan sosok manusia yang terpengaruh kemono. Oh ya, separuh dari markas ini adalah bar yang dulunya dijalankan oleh rekan kerja Inugami. Shiki menegaskan agar Kabane tidak mempertanyakan ini kepada Inugami karena terlalu sensitif untuk dibahas. Sosok pria yang datang di bar tersebut bernama Yoruno. Dia tengah naksir seorang wanita yang baru pertama kali ia temui. Di sini, Kabane merasa tertarik untuk mempelajari cinta. Dan Inugami pun menugaskan Shiki untuk menemani Kabane, juga menyuruh Kon yang nantinya akan diberi imbalan berupa kepala Kabane. Yoruno sendiri terpengaruh dengan kemono berjenis Nekomata. Dia berniat untuk memberikan kemono tersebut sekantung para koruptor. Target yang mereka cari adalah seorang wanita yang bernama Mao, yang kini telah berada dalam wujud kucingnya.
Tanpa banyak basa-basi, Kon segera menangkapnya dan menghadapkannya ke hadapan Yoruno. Yoruno balik mengungkapkan perasaannya dan maupun menerimanya dengan sangat baik. Setelah berhasil menuntaskan misinya, Inugami memberikan Kon kepala Kabane yang sejatinya adalah jeruk bali yang telah dimanipulasi. Sementara kepala Kabane yang asli, ia dengan mudah menyembunyikannya di balik jaket. Aduh, bisa-bisanya gitu ya, agak ngeh gitu. Lanjut. 1 minggu kemudian, Yoruno dikabarkan telah menikah dengan Mao, sehingga Kabane dapat menyimpulkan apa itu cinta, yang ternyata ia anggap seperti memberikan suatu benda yang berharga. Beberapa hari setelah itu, mereka mendapatkan sebuah misi untuk sebuah investigasi ke saluran bawah tanah yang konon sering ditemukan pekerja konstruksi yang tewas menyisakan tulang. Di sini, Shiki menolak untuk ikut, sementara Kabane dan Akira akan berangkat dalam misi tersebut. Akira sempat bercerita tentang tujuannya pergi ke Tokyo, yakni menemukan kakaknya yang sejujurnya merupakan kemono berjenis Yukiona. Namun akhirnya berbeda, karena dia Yukiona yang lahir 100 tahun sekali, yakni Yukiona berkelamin laki-laki yang disebut sebagai Yukiono. Setelah sampai di titik lokasi, mereka bertemu dengan satu kemono kodok yang dengan mudah disingkirkan Inugami. Inugami yang berada dalam wujud rubahnya memberikan Akira sebuah darah yang dapat memancing sekelompok kemono kodok. Tak butuh waktu lama, kelompok kemono tersebut spontan menyerbu Kabane dan yang lain. Akira berdiam diri karena merasa takut, hingga pada akhirnya Akira berhasil melepaskan kekuatannya yang seketika membuat sekelompok kodok tersebut tewas membeku. Kemudian Inugami bertemu dengan pemimpin kemono kodok yang menyatakan jika anak buahnya telah kehilangan kendali semenjak mereka memakan daging manusia. Inugami akan segera kembali ke tempat ini untuk acara penguburan jenazah. Kabane telah kembali ke seharian normal. Dia pernah mendapatkan pantrangan untuk tidak membuka pintu di ujung lorong. Namun Kabane malah ditarik oleh sosok misterius di balik pintu. Shiki dan Akira segera melaporkan kejadian ini kepada Inugami, lalu bergegas untuk ke ruangan tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan rekan kerja Inugami yang bergerak di bidang IT. Ngeri gak tuh IT. Dia adalah kemono vampir yang bernama Florescu Mihai. Mihai memperlakukan Kabane layaknya budak, tapi Kabane yang patuh malah menerimanya dengan senang hati. Mihai adalah kemono vampir berusia panjang dan nyaris bisa dikatakan abadi. Dia sangat membenci kemalasan dan memilih mempelajari segala jenis pengetahuan. Hingga suatu saat, Mihai merasa bosan dan malah ketagihan memainkan game Jepang. Ingat ya, game Jepang, bukan film Jepang. Bikin traveling aja. Lanjut. Saat itulah Inugami memberikannya pekerjaan dan tempat tinggal karena dia sendiri gaptek dalam masalah teknologi. Shiki sedang menyuruh Kabane untuk berhenti melayani Mihai. Dan Mihai pun memperbolehkan Shiki untuk membawa kembali Kabane. Itu pun jika Shiki mampu mengalahkannya dalam adu panco. Kabane sempat mencoba melawan Mihai, namun vampir memiliki kemampuan terlalu besar. Kabane sempat berpikir jika dia tak cukup kuat untuk melindungi rekannya. Kemudian Kabane bertemu dengan Kon yang bercerita bahwa Inari sudah memiliki bawahan kitsune yang baru, sementara dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu Kabane mengajak Kon untuk bertarung dan berhasil mengalahkannya. Untuk pertama kalinya, Mihai keluar dari kamarnya karena pergelangan tangannya patah akibat panco yang ia lakukan bersama Kabane. Berbeda dengan Hook, vampir butuh waktu seminggu untuk menyembuhkan lukanya. Dan dalam waktu itu, Mihai akan membantu Inugami dalam pekerjaannya. Malam telah tiba, sementara Kabane masih terjebak oleh Kon yang tidur di sampingnya. Kabane berkata, jika Kon tidak bisa pulang ke Inari, dia hanya perlu datang ke Inugami. Namun, Kon masih menyangkal jika Kitsune dan Tanuki tidak dapat hidup bersama. Namun, Kitsune dapat hidup dengan Kabane yang sejatinya adalah Hanyugol. Mihai memberikan misi kepada anak buah Inugami, sebuah investigasi pada perusahaan elektronik yang bernama Bugbyte, yang konon katanya sering terdapat kasus bunuh diri. Kabane dan Akira akan menunggu di luar, sementara Shiki akan menerobos masuk menggunakan kemampuan mimikri bersama dengan Mihai Magnum, yakni sebuah Tamiya yang memiliki banyak fitur seperti kamuflase optik, peredam suara, kamera, dan masih banyak lagi. Di saat Shiki melihat ruangan produksi, betapa terkejutnya dia saat melihat para pegawai yang bekerja dengan wajah tegang.
Salah satu pegawai tersebut keluar dari ruangan dengan panik, lalu bertemu dengan manajernya dan membawa pegawai tersebut ke sebuah ruangan. Kemudian, sosok kemono nyamuk yang sering disebut dengan nama Kanonba. Dengan gak ada akhlak, ia menghisap otak pegawai tersebut hingga konslet. Karena pada dasarnya, ketiga manajer ini adalah 3 kemono bersaudari yang sangat gemar memakan otak manusia. Pegawai tersebut hendak kembali bekerja tanpa otaknya. Hal ini merupakan indikator penyebab tentang apa yang membuat para pegawai bekerja dengan wajah tegang. Shiki berinisiatif untuk keluar dengan sangat hati-hati. Namun, Mihai beranggapan jika itu adalah cara membosankan. Lalu, dia sengaja membuat keributan dengan menggunakan Mihai Magnum. Hingga salah satu dari 3 Kanonba itu menyadari dan mengambilnya. Sampai kamuflase yang Shiki lakukan terungkap. Mihai langsung menyalakan sengatan listrik ke tubuh Kanonba tersebut. Kejadian ini membuat mental Shiki terguncang karena sejatinya pemikiran rasional dan kewaspadaannya hanyalah tembok untuk menutupi trauma besar yang dialaminya. Hal ini membuat Mihai senang karena dengan itulah dia bisa menjadikan Shiki sebagai mainan barunya. Trauma yang dialami Shiki berawal dari sebuah penyebab yang memisahkan Shiki dengan ibunya di masa kecil. Dan karena ketidaktahuannya, Shiki meyakini jika penyebab tersebut adalah hal yang menakutkan. Karena situasi mulai memburuk, Kabane dan Akira akan menerobos masuk, sekaligus menangkap salah satu dari 3 Kanonba itu. Shiki mulai bangkit berkat harga dirinya. Dia dapat mengalahkan Kanonba yang ia hadapi dengan strategi matang. Dan di saat mereka telah ngumpul, kakak ketua dari Kanonba tersebut muncul, lalu memakan otak dari kedua adiknya. Kabane hendak menyerang Kanonba itu secara langsung, namun ia dengan mudah ditangkapnya. Shiki tak cukup kuat karena ia telah kehabisan tenaga. Sementara Akira tidak dapat menciptakan efek es jika tak ada air. Mihai pun memberikan sedikit dorongan agar Kabane mengikuti kata hatinya. Mihai juga menyuruh Kabane untuk mengesampingkan kekuatan manusianya dan memulai menggunakan kekuatan kemono yang ia miliki. Hal ini membuat Kabane semakin kuat dan terjadilah epic comeback yang pada akhirnya dihentikan oleh arahan Inugami karena misi mereka hanyalah penyelidikan bukan eksekusi. Inugami menyuruh Kabane untuk memasrahkan semuanya kepada Inari. Dan tak lama setelah itu datanglah bawahan baru Inari. Ia adalah seorang kitsunebi yang bernama Nobimaru, yang kemudian mendapatkan perintah dari Inari untuk melakukan pembersihan. Nobimaru memberi informasi kepada Kabane bahwa Inari masih belum menyerah untuk mendapatkan kalung Kabane. Nobimaru juga mengatakan bahwa dia sangat membenci sosok Inari. Setelah kejadian itu, berita tentang perusahaan Bug-Bite telah terungkap. Ekspresi Kabane tampak sedikit ganjal karena dia melupakan janjinya dengan Kon yang sudah semalaman menunggu kedatangan Kabane. Beberapa saat kemudian, Inugami akan membawa semua bawahannya untuk mengungkap kebenaran dari orang tua Shiki. Sebelum itu, mereka sempat singgah ke sebuah toko dan membaca buku berjudul Legenda Mishiki Kumo, yang dimana isi buku tersebut menceritakan kehidupan seorang laki-laki malang yang hidup bersama dengan kemono Arachne. Arachne tersebut dapat menciptakan sutra emas yang akhirnya membuat mereka berdua hidup bahagia selamanya. Shiki sempat berpapasan dengan gadis gemoy yang nampak tidak asing dengan keberadaan Shiki. Kemudian mereka bertemu dengan paman Shiki yang merupakan adik dari ayahnya, yakni manusia. Pria ini bernama Tademaru Akio yang berprofesi sebagai sejarawan. Akio menjelaskan fakta sebenarnya tentang kejadian kedua orang tua Shiki. Setelah itu, Shiki balik menceritakan kepada teman-temannya bahwa kedua orang tuanya telah tewas. Ayahnya mati ketika Shiki berada dalam kandungan, sementara ibunya tewas di saat Shiki berusia 5 tahun. Malam menjelang, mereka kedatangan tamu tak diundang. Dia tidak lain adalah Nobimaru, yang juga memiliki keinginan menjelajahi wilayah tersebut. Usai mandi bersama, Nobimaru mengajak yang lainnya JJS, jalan-jalan semok, maksudnya jalan-jalan santai. Lalu, tiba-tiba Shiki merangkak untuk menuju ke sebuah lokasi bersama dengan Kabane dan Nobimaru. Dengan spontan mengikuti Shiki. Shiki mengingat sedikit petunjuk yang mengarahkannya ke sebuah tempat yang dimana ibunya sering bekerja di sana bersama Akio.
Di saat membukanya, tiba-tiba Shiki sangatlah terguncang karena itu adalah tempat di mana ibu Shiki tewas secara mengenaskan. Nobimaru sedikit membagi informasinya tentang sutra emas yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, bahkan organ tubuh yang telah rusak. Seorang Arachne tak dapat menghasilkan sutra emas seorang diri karena proses tersebut membutuhkan campur tangan dari pengetahuan manusia. Nobimaru sendiri mengetahuinya karena Akio akan menjual hasil penelitiannya kepada Inari. Di saat yang sama, Inugami menggiring Akio ke sebuah tempat untuk mengungkap kebenaran di balik kematian orang tua Shiki. Akio berkata jika ayah Shiki telah tewas karena jatuh ke dalam jurang. Di saat itulah ibu Shiki telah mengandung Shiki. Di waktu kecil, Shiki sempat mengalami influenza dan tak ada seorang pun dokter yang mampu menyembuhkan seorang Hanyo. Akio memberikan sebuah penawaran kepada ibu Shiki bahwa dia akan mengobati Shiki. Namun, ibunya diharuskan mengikuti serangkaian eksperimennya untuk menghasilkan sutra emas secara paksa. Eksperimen yang dilakukan Akio adalah menggiring segala jenis kemono mutan untuk bercocok tanam dengan ibunya Shiki. Yang mana pada eksperimen terakhir, Akio berhasil mendapatkan sumber penghasilan sutra emas dan itu bersamaan dengan tewasnya ibu Shiki. Nah, kebetulan juga Inugami menyambungkan pembicaraan ini pada sebuah panggilan yang terhubung langsung dengan Shiki. Shiki spontan mengarahkan jarinya untuk menangkap Akio, lalu bersiap untuk melakukan pembalasan. Di saat Shiki hendak melakukan eksekusi, mereka dikejutkan oleh kemunculan kemono mutan yang kemudian menginfeksi tangan Inugami dengan racun. Salah satu mutan berhasil membebaskan Akio. Dan faktanya, ratusan kemono mutan yang ada di sana sama-sama lahir dari rahim ibunya Shiki. Kebenaran tersebut membuat Shiki terguncang. Ditambah kemampuan kemono mutan yang dapat menyebutkan nama Shiki meskipun mereka tidak memahaminya. Kabane memberikan Shiki penawaran dan Shiki meminta tolong kepada Kabane. Sementara itu, Inugami dan Akira terkepung oleh beberapa kimono mutan. Inugami menyuruh Akira untuk membekukan racun di darahnya. Namun itu malah berlebihan. Beruntungnya mereka dikejutkan oleh kemunculan gadis gemoy yang ternyata mampu berkomunikasi dengan kemono mutan. Di tempat lain, Kabane membantai satu persatu kemono mutan yang berusaha mendekat. Satu-satunya target amukan Kabane sekarang adalah Akio. Kemudian Akio menyuruh Hulk untuk membunuh Kabane. Dan Shiki meminta tolong kepada Kabane sekali lagi untuk menghancurkan semua yang telah Akio buat. Gadis yang sempat menolong Inugami dan Akira adalah adiknya Shiki yang bernama Tademaru Aya. Ia dengan baik hati mengarahkan Inugami untuk membasuh lukanya ke sebuah mata air yang kemungkinan besar memiliki kekuatan penyembuh. Aya meminta tolong kepada Inugami demi menghentikan teman-temannya untuk membunuh Akio karena ada sebuah pertanyaan yang harus ia tanyakan. Di saat yang sama, Kabane telah berhasil membantai 100 kemono mutan yang ada di sana. Lalu, Kabane menyerahkan Akio kepada Shiki. Namun, Shiki malah merasa jika membunuh Akio sama dengan menghilangkan semua anggota keluarga yang ia miliki. Tak lama setelah itu, Aya datang bersama Inugami dan Akira. Akio nampak panik saat dia melihat Aya bersama dengan para kemonois. Aya memberikan satu pertanyaan kepada Akio tentang lokasi di mana Akio menyembunyikan kepompong buatan Aya. Shiki sedikit mengingat satu poin penting. Jika Akio sangat bertekad mengukir namanya di dalam sejarah, bahkan tujuan tersebut lebih penting dari nyawanya sendiri. Inugami menyuruh Mihai yang tengah push rank untuk mencari beberapa data mengenai lokasi di mana Akio menyembunyikan sutra emas. Setelah Mihai mengatakannya, Akio sangatlah panik. Sementara Aya segera menuju ke sebuah titik, lalu digantikan Shiki untuk mengambil kepompong tersebut. Ternyata kepompong emas buatan Aya telah membungkus ibu Shiki yang masih hidup. Shiki pun mengamankannya. Saat semuanya berkumpul, Akio mengatakan tujuan sebenarnya bahwa dia masih ingin menggunakan ibunya Shiki sebagai wadah untuk terciptanya Arachne penghasil sutra emas seperti Aya. Mereka semua telah sepakat meninggalkan Akio hidup-hidup karena itu lebih membuatnya sengsara ketimbang membunuhnya. Toh dia pun memiliki kontrak besar dengan Inari yang sangat terobsesi dengan bisnis kotor seperti ini. Setibanya di mobil, mereka kedapatan Nobimaru yang sudah pergi. Sebab kini Nobimaru akan membunuh Akio yang berniat memulai ulang eksperimennya.
Inugami dan semua bawahannya termasuk Aya yang sekarang ikut bersama mereka telah tiba pada sebuah klinik yang dapat mengobati kemono. Klinik ini dijalankan oleh seorang nenek manusia yang sangat baik. Beliau sering dipanggil dengan sebutan Ohana Obasan. Di saat ibunya dirawat, Aya memasuki ruangan. Dia mulai memanggil ibunya dengan sebutan Okasan dan memanggil Shiki dengan sebutan Onichan. Tidak lama setelah itu, ibu Shiki siuman dan menyambut baik kehadiran kedua anaknya. Shiki kembali bekerja ketika ibunya telah pulih secara total. Sementara itu, Aya memutuskan untuk bekerja di klinik Ohayo Obasan dengan bermodalkan jaringnya yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Aya sendiri sudah mulai menyukai Kabane di saat Kabane bertarung habis-habisan untuk menolong Shiki. Aya bahkan mengajak Kabane untuk berpacaran dan Kabane pun menanggapinya tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, Kon datang untuk mengajak Kabane gelut. Namun, dia malah membuat keributan dengan Aya. Inugami memberikan sebuah misi kepada Kabane yang akan dikerjakan bersama Aya dan Kon. Mereka akan mencari sosok kemono yang dengan tega merobek wajah wanita secara paksa. Dia adalah kemono berjenis Katanashi yang sangat berkeinginan untuk berpenampilan layaknya manusia. Kon sangat iri dengan keuuan di antara Kabane dan Aya. Dia pun hendak memakan Aya, namun segera Kabane menghentikannya. Kondisi ini membuat Kon sedih dan lari. Sementara Aya telah menuntaskan misinya dengan mengubah tampilan luar kemono tersebut menjadi mirip manusia. Beberapa saat kemudian Kabane menemui Kon, lalu berbaikan dengannya. Kon sempat bertanya kepada Kabane tentang siapa yang menjadi nomor satu di hidup Kabane. Namun Kabane tidak mengetahuinya. Aya kembali datang keesokan harinya bersamaan dengan kedatangannya Kon, hingga terjadilah pertengkaran antara keduanya. Akira menyuruh Kabane untuk memilih tentang sosok yang paling ia sukai. Setelah berpikir cukup singkat, Kabane menjawab, Inugami. Ampun dah. Cok, lanjut. Scene berpindah, memperlihatkan sedikit kisah tentang Akira bersama dengan saudara kembarnya yang merupakan Yukiono yang bernama Ayui. Mereka berdua adalah sosok langka yang bahkan kehidupannya sudah diatur rapi dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan desa. Dalam beberapa hari terakhir, Akira sering menimbulkan beberapa masalah. Merasa dirinya tidak berguna, Akira lebih memilih untuk minggat bersama dengan boneka mewah yang sudah ditanam AI oleh Mihai. Tiba-tiba, Akira bertemu dengan kakaknya. Suatu kecil, Yui sengaja untuk menyuruh Akira pergi ke Tokyo, di mana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara, Yui akan menunggu beberapa waktu, lalu menyusul Akira. Di saat Akira mengatakan jika dirinya ingin tinggal di sebuah kastil, lalu Yui dengan spontan mendirikan sebuah kastil es yang ia ciptakan tanpa menggunakan komponen air. Yui dengan tegas mengurung Akira di dalam kastil, sementara dia akan mencari beberapa makanan. Kastil yang dibuat Yui tak butuh waktu lama untuk viral. Tempat itu dikerumuni oleh para reporter dan netizen yang penasaran. Di saat yang sama, Inugami dan bawahannya telah tiba di lokasi. Yui hendak membunuh orang-orang dengan kekuatannya, tapi Inugami berhasil menghentikannya dengan tembakan yang pada akhirnya membuat semua orang terevakuasi secara otomatis. Yui memiliki batu hampa yang sama dengan Kabane. Batu Kabane hanya dikalungkan untuk menangkal rasa haus darah. Sementara batu milik Yui ia tanamkan di dadanya yang bisa digunakan untuk menghancurkan dan menghidupkan kembali tanah yang rusak. Adegan beralih ke Akira yang kemudian dipanggil Yui untuk turun ke bawah, dan betapa terkejutnya melihat jika ketiga rekan kerja Akira telah berubah menjadi es secara total. Hal itu membuat Akira menangis. Sedangkan Yui akan keluar mencari obat sebab mengira jika adiknya sedang tidak enak badan. Boneka AI modifikasi Mihai sempat mengatakan jika hawa kehidupan Yui telah sirna. Sementara itu, ketika rekan Akira terdeteksi hidup, tak lama setelah itu Kabane melepaskan diri dari pembekuan lalu membentuk titiknya kembali. Kabane meminta Akira untuk kembali tinggal di kantor karena dia berperan penting sebagai pencair suasana. Akira lebih memilih untuk berpura-pura menolak, lalu meminta kakaknya untuk segera pindah tempat. Kabane menaruh boneka AI ke tubuh Inugami yang nantinya akan mencairkan es tersebut secara perlahan. Kemudian Inari datang untuk membujuk Kabane agar dia mau membantu Inari merebut batu hampa milik Yui.
Sementara itu, Yui tengah berhadapan langsung dengan Nobimaru. Namun, Yui dengan mudah melumpuhkan Nobimaru. Kabane masih dilema dengan tawaran Inari yang mengatakan jika batu hampa memiliki keterkaitan erat dengan kedua orang tua Kabane. Boneka AI menyalurkan suara Inugami yang masih membeku. Dia menyuruh Kabane untuk segera pergi mengejar Akira karena ini bukan saat yang tepat untuk Inari melakukan tipuan. Nobimaru mendapatkan luka yang cukup serius ketika berusaha memegang batu hampa milik Yui. Dia mendapatkan bantuan dari Kabane yang kemudian berubah menjadi kemono api dari kekuatan gabungan Nobimaru dan Kabane. Di sisi lain, Akira berhasil melepaskan diri, sedangkan Kabane tinggal melakukan eksekusi kepada Yui. Pertarungan ini dihentikan oleh Akira, namun Yui tiba-tiba mengalami retakan pada tubuhnya karena kehidupannya telah diserap oleh batu kehampaan. Akira menyalurkan energi untuk menyelamatkan Yui. Begitu pula dengan Kabane yang menyalurkan kekuatan batu kehidupan miliknya, sehingga kedua batu tersebut berubah menjadi batu gabungan yang gambarannya disebut sebagai batu kemono. Tiba-tiba Inari datang untuk merebut batu kemono itu. Namun Inugami mencegah Inari untuk merebut batu tersebut. Inari dan Nobimaru lebih memilih untuk mundur, sementara Kemonois akan kembali dan membawa Yui ke klinik Ohano Basan. Yui berhasil pulih secara total, lalu dia bercerita tentang desanya yang telah hancur tanpa sisa. Hal ini disebabkan oleh para Yukiona yang berniat memanfaatkan mereka berdua. Mereka semua bercerita tentang peperangan yang bernama Kemono Jihen atau insiden Kemono, yang dimana perang itu terjadi antara kubu Kemono melawan kubu manusia. Para Kemono lebih memilih untuk berbaur dengan manusia dan menciptakan batu Kemono, di mana batu tersebut hanya diciptakan oleh Kemono terkuat yang ada di kelasnya. Dengan kata lain, batu kehidupan milik Kabane tercipta dari salah satu orang tua Kabane, yang tentunya merupakan Kemono terkuat yang ada di kelasnya. Demi menebus kesalahan yang ia perbuat, Yui akan memberikan batu kemononya yang telah menyatu dengan batu kemono Kabane. Juga ia akan mengembara untuk memperluas wawasannya bersama Akira. Shiki akan memulai pelatihan rahasia bersama Mihai, sedangkan Inugami dan Kabane akan pergi mencari tahu kebenaran batu kemono lainnya, yakni ke sebuah tempat yang bernama Shikoku. Tak hanya mereka berdua, Kon juga akan ikut dalam misi ini dengan beranggapan jika dia dapat menyanggupi permintaan Inari untuk merebut batu kemono milik Kabane. Meskipun Inugami sudah tahu tujuan Kon yang sebenarnya, adegan tersebut menjadi penutup pada season 1 anime Kemono Jihen. Teruntuk season keduanya, dikarenakan belum rilis, mungkin sekian dulu alur cerita yang bisa Ri bahas kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel Ri. Sukses, berkah, dan sehat selalu. Jangan lupa ya, support Ri dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you.